biasanya kita bawain topik yang naik itu, biasa kita berantem dulu biasanya. Oh gitu. Emang ada anak-anak dengerin podcast? Pertanyaan bagus. Saran kita juga beli headphone yang Yang murah. Lah, kok yang murah? Soalnya background yang kita pakai buat bumper kita tuh kasih gratis buat orang lain, buat orang. Tinggal free download sebetulnya. Serius lu? Hey, apa kabar? Ketemu lagi di Suarane Podcast bareng gua Rane Hafid, masih dari Bangkok, Thailand. Aduh, setelah break lebaran hampir 3 minggu, akhirnya Suarane Podcast balik lagi dengan berbagai macam informasi di seputar dunia podcasting. Mau tips, mau sharing segala macam trik, dan juga berbagi cerita dari teman-teman sesama podcaster dan konten-konten podcast mereka. Langsung aja, soalnya episode kali ini bakal panjang, tapi gue jamin sangat amat bergizi. Ya, kali ini gue mau main ke rumahnya duo podcaster, pasangan cewek cowok, laki bini, Budi dan Mandy. Lengkapnya Budi Kristanda dan Mandy Nugroho. Mereka ini berpodcast di Pillow Talk Podcast. Nama podcastnya, cari aja di Spotify atau di Apple Podcast, Google Podcast, dan lain sebagainya, Pillow Talk Podcast. Tapi juga mereka punya podcast lain yang nanti akan kita ceritakan. Di antaranya ada Happy Kids Project dan beberapa podcast lainnya. Pillow Talks, kawan-kawan, seperti namanya, bantal ngobrol, obrolan bantal. Ya pokoknya ngobrol dua orang berbagi bantal. Ya udah, ntar dengerin aja deh. Intinya mereka ini ngobrol soal marriage and relations. Marriage and relations. Maaf, bukannya gue sok bahasa Inggris, tapi tadinya gue mau bilang begini. Podcast mereka ngobrol soal hubungan suami istri. Tapi kok artinya bisa? Sudahlah. Pokoknya marriage and relations. Terus mereka juga ini akan cerita soal gimana mereka tertarik melirik segmen pendengar lain, yaitu pendengar anak lewat dongeng dan juga tema edukasi anak-anak. Terus juga berhubung mereka ini musisi, Budi itu misalnya malah sering ngisi scoring buat film dan juga scoring buat musik podcast mereka. Ya jadi sekalian aja gue ajak ngobrol soal gimana sih memasukkan unsur musik dalam podcast. Pokoknya dijamin bergizi. Plus mereka ini rusuh banget, apalagi lakinya tuh, si Budi tuh. Wah, rusuh. Maaf, Bud, bercanda, Bud. Tapi seru, asli. Seru banget ngobrol dengan mereka ini. Jadi langsung aja kita dengerin ya. Misi. Anybody home? Halo? Paket. Halo Budi, halo Mandy. Hai. halo semuanya. Apa kabar? Baik, bro. Baik dan di rumah terus. Asik. Lu udah berapa lama nggak keluar? Kalau Mandy mungkin 2 bulan kan, Iya, karena gua kan udah 2 bulan. kampusnya tutup kan. Kalau gue sebulanan lah gitu. Gile. Gila, ini berubah banyak hal Bang Rani, gila sih ini. Emang banget. Budi, Mandy, gue pengen banget denger your side of the story tentang bagaimana kalian mengembangkan podcast. Terus terang, pertama kali gue denger, gue jatuh cinta. Gue ngebayangin, nggak tahu ya, tolong koreksi kalau gue salah ya. Ini kalau kita dengerin audio itu kan imajinasi orang kan bebas berkelana kemana-mana gitu ya. Jadi gue ngebayangin nih kalian nih couple gitu. You guys are husband and wife ya? Yeah. Yes. Gue ngebayangin kalian gitu ya suatu pagi di dapur di meja gitu ya sambil sarapan mungkin ngobrol terus direkam, rekaman yang ngalir apa adanya dan jadilah podcast itu yang berbicara tentang relation lah. Bener nggak sih khayalan gue ini? Gue sama Mandy mungkin nggak segitunya. Jadi kita tetap bikin skrip. Kita sempat bikin skrip overall pembicaraan kita apa gitu. Terus kita poin-poinin baru kita ngalir dan kita tetap di studio rekamannya gitu. Jadi nggak. Cuman karena menurut gue sih karena kita emang suka ngobrol. Jadi bawaannya kayaknya seru aja gitu. Padahal kita juga ada skripnya sebenarnya untuk poin-poin dirinya gitu ya, Beb. Jadi sebenarnya awalnya itu karena kita memang basically berdua tuh suka banget ngobrol di mobil. Kalau misalnya kenal sama Budi gitu ya, pas pacaran itu gue nggak dibawa kemana-mana, cuma dibawa keliling doang di mobil. Terus pulang. Lu nggak modal banget sih, Bud? Iya, makanya gue juga heran kok gue bisa jatuh hati sama nih anak gitu kan. Lu jangan-jangan jatuh hati karena dia cerewet lagi.
Iya, emang basically kita dari awal tuh orangnya suka banget ngobrol, bisa berjam-jam ngobrol. Terus at that point gitu sekitar 2008 itu podcast itu lagi booming-boomingnya dan 2018 itu lagi booming-boomingnya di Amerika gitu ya. Jadi di United States tuh udah lebih booming. Terus kemudian kita mikir, hey, kalau misalnya podcast booming di Amerika, kenapa nggak kita coba aja bikin di Indonesia pada awal tahun 2019? Gitu. Karena si Mandy sempat kuliah di US kan kita satu kampus, terus dia kuliah 2 tahun ke US, terus dia denger. Nah pas dia balik sini, gue pun nggak tahu apa itu podcast. Terus dia bilang, Beb, dengerin deh. Apaan sih ini? Gue dengerin orang ngomong doang. Terus kita dengerin, ternyata seru juga ya gitu. Jadi akhirnya kita bikin deh, karena kita suka ngobrol kan. Kalau kita pulang dari tempat gereja kita, di mobil kita cerita banyak. Terus dia bilang, kita tuangin aja di podcast, yuk kita coba gitu. Akhirnya keterusan jadi sekarang Bang Rane gitu. Asik. Jadi banyak ya kisah. Ini gue dapat tambahan cerita menarik lagi dari perjalanan orang untuk memutuskan punya podcast. Karena macam-macam lah. Ada yang bilang karena gue nggak bisa bikin vlog atau gue nggak suka tampil. Ada yang pernah bilang gue ingin sekali mengungkapkan sesuatu, tetapi kalian juga punya sesuatu alasan yang juga menarik karena kalian memang dasarnya suka ngobrol gitu ya. Iya. Terus kalau gue sih merasa kalau gue denger lagi podcast nomor season 1 gue sih agak geli sebenarnya. Aneh banget sih dulu gue bikin pertama kali gitu. Kayak garing-garing gitu ya. Jadi gue juga nggak tahu sebenarnya Bang Rane pas bikin pertama kali tuh aneh memang. Setelah kita jalan kedua, ketiga tuh baru ngerasa ternyata seru banget ya. Yang menurut gue kecanduan adalah karena banyak banget email-email yang sangat private masuk ke kita. Gue sih nggak nyangka itu sampai terjadi. Jadi ceritanya sampai misalnya dia bilang gini, Bang, thank you podcastnya yang bikin gue bertahan cuman anak gue doang nih, gue mau selingkuh gimana ya. Dia denger episode gue tentang selingkuh, kita semua pernah kok. Gue kaget loh di DM gitu. Maksud gue, wah ini orang sefrontal itu. Ada yang email sampai panjang. Makanya kadang-kadang gue ngerasa gila ya, ternyata impact-nya segitu besar buat orang lain gitu. Jadi itu yang bikin gue jadi malah tambah seneng sebenarnya bikin podcast. Itu benar banget sih, karena awal-awal kalau ngelihat topik-topik kita ya, kayak masih kayaknya cupu-cupu banget gitu awalnya ya Beb, cuma hai kenalan nama kita ini, kemudian episode pertama kita tentang cewek boleh nggak nembak duluan, gitu kan, that was our first ever episode gitu kan. Nah terus habis itu lama-kelamaan, hey let's bring this forward gitu, lebih kepada relationship dan memang target kita specifically untuk pasangan muda sebenarnya. Jadi either antara 18 to 25 atau late 20s lah gitu, yang baru menikah 2 tahun, setahun, atau masih pacaran. Jadi memang kita sengaja kemudian bawa topik yang kira-kira relatable buat umur-umur segitu. Kalian sendiri udah berapa lama menikah sih? Kalau boleh tahu. Jangan ditanya Bang. Tebak Bang Rane. Itu gue paling demen nih kalau nebak-nebak nih. Kalau ngeliat tampangnya nih ya, paling baru 3 tahunan. Close. Minggu depan kita 2 tahun. 2 tahun gitu Bang Rane. 2 tahun, oke. Cocok. So, memang awal bikin podcast, kalian udah rencana mau ngomongin soal relation atau udahlah ngomong aja dulu gitu loh? Memang udah rencana relation ya, cuman nggak nyangka sampai topiknya segininya gitu. Tadi cuma Isan doang sebenarnya. Terus jadi makin misalnya gimana cara kita tahu kalau dia tuh the one-nya buat kita atau misalnya ngubah pasangan yang gitu-gitu sih. Kalau itu sih kita nggak nyangka, berjalan waktu aja sih. Awal cuma receh-receh gitu. Karena memang kita berdua kan meskipun specialize in music, karena kita berdua sudah, maksudnya kesehariannya 8 jam di pagi sampai malam itu ngerjain musik, bosen gitu kalau akhirnya podcast bikin soal musik lagi. Jadi ini semacam kayak refreshing juga sih sebenarnya buat kita. Bagaimana kita bisa sharing juga pengalaman pribadi kita. Karena meskipun kelihatannya kita oke, fine, unyu, sebenarnya kita juga sering berantem sih. Dan kita pengen sharing bagaimana dari berantem itu kemudian kita get better dan menjadi pasangan yang lebih baik gitu sih. Oke. So, ada satu quote yang gue suka banget. Ya, kalau gue sih udah usia pernikahannya sama lo mungkin udah dikali berapa gitu ya. Gitu ya. Tapi tetap aja gue suka banget ini quote yang gue nemu di Instagramnya Pillow Talk podcast ini. It's not a lack of love, but a lack of friendship that makes unhappy marriages. Anjrit, gue diem langsung. Oh, bener juga. So, what do you guys talk about di podcast Pillow Talk ini?
awalnya memang kayak tadi ya kita bilang ngalir gitu, lancar aja, terserah. Beb, kayaknya ini penting deh buat dibicarain. Atau mungkin dari buku yang kita lagi baca nih, ini kayaknya bagus deh. Coba yuk kita bahas tentang, kalau kalian ngikutin di season pertama ya, tentang 5 languages of love gitu, tentang 5 bahasa kasih gitu. Karena kita lagi baca itu, terus yaudah kita bahas aja. Bukan. Kita lagi berantem soal itu juga. Jadi biasanya Bang Radit, lu buka rahasia dapur. Enggak, biasanya kita bawain topik yang naik itu, biasanya kita berantem dulu biasanya. Oh gitu? Iya, biasanya gitu. Kita berantem terus kita bawain. Kita kemarin tuh salahnya apa sih yang 5 love language itu, akhirnya kita ngobrol, ternyata emang kita nggak nyambung nih. Udah move on gitu ya, baru bisa ngobrol. Gitu. Jadi rupanya podcast ini juga bisa menjadi semacam terapi untuk hubungan suami istri. Itu bisa jadi penelitian kayaknya, hubungan atau asosiasi podcast terhadap hubungan suami istri. Asik. Salah satu yang mendorong kalian untuk lebih semangat lagi melanjutkan ini adalah ketika banyak yang menanggapi gitu loh. Betul, Bang. Bisa cerita lebih lagi nggak soal itu? Tadi kan udah sempat disinggung dikit. Misalnya ada orang cerita gitu ya. Dulu kan gue sama Mendy ini lumayan banyak ceritanya karena dulu gue PDKT sama dia di kuliah tuh 4 tahun, Bang. 4 tahun PDKT, 3 kali nembak, 2 kali ditolak. 1 dia tolak, 1 orang tuanya tolak. Apes banget lu, Bud. Makanya. Jadi satu kampus, satu fakultas gue tuh tahu pasangan ini kan dari awal gue masuk sampai lulus kita tuh tidak jadi-jadi gitu. Jadinya di akhir-akhir mau lulus kuliah. Akhirnya dia jadian 4 bulan terus dia lanjut ke US gitu. Dan di situ gue cerita dan akhirnya banyak orang nanya. Sebenarnya kita berdua agamanya sama-sama Kristen, tapi beda aliran lah ceritanya. Orang nanya gitu, Kak dulu gimana? Nah, jadi ketika kita sharing, kita punya pengalaman, kita berbagilah sama mereka gitu. Akhirnya dia DM email panjang tentang ada yang gimana ya kok orang tuanya cowok gue nih benci banget sama gue, padahal aku nggak salah apa-apa Kak, dia bilang gitu. Kenapa ya? Terus kita ngobrol bareng, kita doain bareng. Terus akhirnya mereka berhasil lewatin, mereka mau menikah dan mereka mengundang kita. Gue pribadi kayak ngerasa gila ya, padahal gue nggak kenal dia siapa gitu. Terus kita cuma ngobrol by DM dan email gitu. Tiba-tiba bilang, Kak thank you banget ya, akhirnya saya harus direstuin dan nanti kita menikah, kita menggunakan Kakak mau nggak gitu. Dari gitu-gitu sih, mungkin dari pengalaman ditolak Mendy 2 kali. Sakit banget sih Bang, gue ditolak bokapnya itu. Udah kalau gue ingat-ingat gue gak ngerti sih rasanya. Oh my goodness, Sarah. Tapi lewat kesakitan itu kan jadilah Pilotalk Podcast, Beb. Kan coba kita nggak pernah sakit. Bisa juga Pilotalk Podcast, nggak bisa. Nggak harus sakit juga, Beb. Nggak jadian juga bisa podcast loh. Seru malah jadinya. Tapi untungnya jadian. Oke, salah satu ciri yang juga gue perhatikan adalah kalian tuh bener-bener nggak teoritis gitu loh, tapi lebih kepada langsung aplikasi, contoh kasus-kasus, hal-hal yang konkret gitu ya. Karena kita memang mau ngebawain kayak yang tadi Budi bilang, berdasarkan kita punya personal experience juga, kita tuh abis berantem soal apa sih, atau kita dulu pernah gimana gitu. Makanya topik-topik yang kita bahas, terutama di season-season sebelumnya itu justru lewat experience kita, kayak misalnya LDR. Ya, tentang LDR itu kan berat banget, kita ngejalanin 2 tahun, 2 benua, dan beda 12 jam. Bilang, dan dia mau diambil bule gitu di 6 bulan terakhir. Kamu cerita. jadi nggak cuma LDR. Dia belum lah. Nggak bisa move on itu, Beb. Gue kenapa merinding ya dengernya ya? Terus. Ya gitu, jadi berdasarkan pengalaman pribadi kan, contohnya kayak LDR, terus tadi 5 love languages, terus juga tentang pacaran beda agama juga. Meskipun kita nggak beda agama, tapi in a way, agama kan sebenarnya filsafat ya, way of thinking gitu. Gimana pun juga, meskipun mungkin kita menyembah Tuhan yang sama, tapi kita punya way of thinking itu berbeda terhadap Tuhan yang sama gitu loh. Jadi itu juga menjadi salah satu bahan pembicaraan kita juga. Terus tentang selingkuh, meskipun kita nggak pernah sampai selingkuh sampai gimana banget, tapi Tunggu. Maksudnya selingkuh sampai gimana banget tuh apa? Emang nggak pernah selingkuh? Iya loh. Gue demen nih. Misalnya mikirin orang lain selain kita punya pacar atau kita punya suami, atau kita berdandan lebih untuk impress someone yang bukan kita punya pasangan. Itu sendiri udah selingkuh, dan banyak orang nggak nyangka sebelum akhirnya mereka terjerumus lebih dalam ke selingkuh dalam hal fisik misalnya gitu. Oke, sekarang gue mau puter pertanyaannya kurang lebih sama, tetapi sekarang dari sisi pendengarnya.
apa sih yang kalian harapkan pendengar mendapatkan dari mendengarkan podcast kalian? Pillow Talk ini ya terutama ya. Karena gue nggak nyangka masih banyak podcast yang lain yang mereka punya. Tapi ntar kita obrolin. Kita fokus ke Pillow Talk dulu nih. Ini pertanyaan terakhir yang soal Pillow Talk nih. Kalau gue berharap mereka jujur sama dirinya sendiri baru ke pasangannya. Oke. Kayak misalnya gue bilang sama Mindy, kita kalau ngobrol tuh memang sejujurnya aja. Jadi kalau memang gue nggak ngerti, ya gue bilang gue nggak ngerti gitu. Atau misalnya gue merasa dia salah, iya gue to the point aja. Enggak, gue nggak setuju gitu. Karena gue punya prinsip ya Bang, lebih baik membohongi orang lain daripada membohongi diri sendiri. Ulang. Lebih baik membohongi orang lain daripada membohongi diri sendiri. Jadi gue belajar, banyak banget orang yang membohongi dirinya sendiri cuma buat impress orang lain. Jadi gue bilang, Mendy, gue gak akan membohongi diri gue. Kalau gue gak suka pakai celana panjang, gue akan jemput dia pakai celana pendek. Karena gue suka pakai celana pendek. Menurut gue ganteng, gue bilang gitu. Jadi, ya terserah dia, gue bilang. Jadi gue ngajarin pendengar gue sih, gue harap dia jujur sama dirinya sendiri. Karena pasangan lu, kalau lu pakai topeng terus capek lama-lama. Menurut gue ya. Kalau versinya Bu Dosen gimana, Bu Dosen Mendy nih? Karena gue mau tambahin sedikit. Pengalaman hidup orang itu berbeda-beda. Dan kita nggak bisa jadikan itu template untuk hidup orang lain gitu kan ya. Tetapi dengan kalian sharing mengenai relation ini berdasarkan pengalaman kalian, apa sih yang lu harapkan pendengar bisa dapat gitu? Mungkin yang gue berharap sih para pendengar kita bisa lihat adalah bagaimana perbedaan antara gue dengan Budi itu justru bukan menjadi salah satu bahan untuk kita berantem, tapi justru memperkaya satu sama lain. Jadi kalau misalnya ngelihat kita in person gitu ya, gue itu stylenya itu ibu dosen banget. Nggak ada casualnya lah, eksekutif, terus habis itu anggun gitu. Sedangkan Budi kayak tadi dia bilang celana pendek, terus gombrong, easy going, pokoknya rada-rada urakan, brutal, jelek gitu ya. Jadi kalau dari ngomongan sendiri itu kelihatan banget cara kita berhadapan dengan orang lain, cara kita berpikir. Gue lebih mungkin ya lebih sistematis, dia mungkin lebih gitu kan. Lebih aja. Kamu ini podcast bakal ditampilin live loh ini. Iya sengaja. Lu nggak pernah ya gitu ya bikin podcast lagi berantem gitu ya? Enggak, dulu pernah tapi moodnya nggak enak. Akhirnya kita retake. Karena habis berantem kita bikin nggak enak. Kita retake lagi. Iya, nggak enak banget. Karena kita juga berasa sih moodnya nggak enak banget. Gitu. Jadi itu sih yang gue bilang. Jadi berharap lewat perbedaan kita, gue introvert, dia extrovert. Berharap orang juga ketika misalnya ngelihat pasangannya itu berbeda, karena nobody's perfect. Nggak ada yang sama persis gitu kan. Jadi berharap sih ketika mereka berantem karena soal perbedaan, mereka menganggapnya itu sebagai salah satu hal untuk bertumbuh sebenarnya, gitu. Asik. Ya udah, ini langsung aja dengerin deh. Ya ini dari pendapat gue paling nggak, tapi dijamin lo hook dengan obrolan mereka karena benar-benar natural. Padahal itu scripting ya? Scripting tapi not really, cuma kayak apa ya struktur pointers doang. Aja kali. Ya pointers, ya there you go. Oke. Bu dosen pasti yang bikin itu mah kalau ngelihat gayanya. Tahu banget. Benar. Ini fotokopi catatan gue. Oke, itu sekilas tentang Pillow Talk Podcast. Gue mau coba squeeze sebanyak mungkin informasi dari kalian supaya teman-teman yang dengerin ini juga bisa dapatkan manfaat. Tapi sebentar lagi. Kita kembali dengan Budi dan Mandy dari Pillow Talk ID. Lo yang kelewatan bisa mundur lagi lebih jauh nanti ke belakang untuk mendengarkan obrolan tentang podcast pertama mereka, Pillow Talk. Kenapa gue bilang pertama? Karena dalam perjalanannya kemudian tiba-tiba gue ngelihat ada podcast baru nih, Happy Kids Project. Keren nih, begitu gue lihat, lah dia lagi yang bikin gitu. Kenapa udah bosan dengan Pillow Talk ID? Enggak sebenarnya, cuman waktu itu sebenarnya ketemunya juga bukan kita berdua yang bikin, kita tuh bertiga, satu sahabat gue dari SD. Tiba-tiba dia kan punya startup gitu, terus gue mau ketemu dia nih, gue bilang namanya Ana. Nah ketemuan yuk, gue pengen nanya soal startup nih. Oh iya kebetulan, ketemuan yuk, gue pengen nanya soal podcast, dia bilang gitu. Kita bertemu lah di kafe ngobrol. Setelah ngobrol-ngobrol akhirnya gue mau ngurungkan niat gue bikin startup karena susah, dan akhirnya kita jadi bikin podcast bareng. Karena dia podcastnya anak-anak dan pendidikan, akhirnya gimana kita bikin podcast dongeng anak yuk. Oh iya kayak belum ada deh gitu. Akhirnya kita nyari,
jadilah dongeng anak masa kini di bawahnya Happy Kids Project gitu. Jadi itu bener-bener dongeng ya isinya ya? Betul. Dan juga terutama bahasa Indonesia sih, itu mungkin yang perlu kita tekankan. Karena banyak banget pas kita awal bikin, orang bilang, kalian bisa nggak bikin bahasa Inggris? Karena kan anak-anak zaman sekarang kebanyakan bahasanya Inggris gitu ya di sekolah. Nah, tapi kita bilang, tapi kita ingin memajukan bahasa Indonesia sebenarnya. Karena itu yang membedakan kita dengan orang lain gitu, dengan negara lain. Cerita dong tentang Happy Kids Project ini. Jadi Happy Kids Project ini sebenarnya intinya 3 anak muda yang fokusnya membuat konten berkualitas buat anak-anak. Goalnya itu. Jadi konten yang memang ramah untuk anak. Anak bisa dengar tanpa ada filter orang tua. Mereka bisa dengar langsung, mereka bisa belajar banyak. Dan intinya Happy Kids Project itu. Dan project pertamanya adalah dongeng anak masa kini. Selain dongeng juga kita bikin konten lainnya sebenarnya sih. Ada belajar sains juga. Sama ada beberapa yang lagi progres untuk kita munculin di podcast gitu. Wait, itu channel baru maksudnya? Channel baru. Jadi lu bikin podcast baru lagi setelah Happy Kids? Setelah dongeng dan belajar sains, ada beberapa podcast yang lagi diproduksi. Gila. Emang ini gila, produktif banget. Energinya hebat banget. Tapi basicnya masih anak-anak. Karena gue liat Happy Kids dengan science tadi apa? Belajar sains seru. Itu kan basicnya anak-anak gitu. Iya. Kenapa anak-anak? Karena kita emang melihat kalau misalnya di YouTube sendiri udah banyak gitu ya, maksudnya udah red ocean banget. Sedangkan podcast ini pas kita pertama kali bikin di 2 tahun lalu itu masih belum sebanyak sekarang. Betul. Gitu. Dan konten anak-anak juga sangat sedikit di sana. Sangat sedikit, terutama konten anak-anak yang bahasa Indonesia. Karena seperti yang kita tahu, yang dari bahasa Inggris itu udah banyak banget. Tapi gue suka poin soal bahasa tuh, bener banget tuh. Anak-anak sekarang kok kayaknya lebih mudah berekspresi dalam bahasa Inggris ketimbang bahasa Indonesia. Betul. Di satu sisi gue salut, di satu sisi gue takut loh beneran. Oke, cerita rakyat. Ini gue ngelihat banyak sekali cerita rakyat. Tapi dongeng-dongeng seperti apa sih yang kalian tampilkan di Happy Kids Project ini? Kita kan bikinnya tuh spesifik per season, Bang Rane. Jadi season 1 kita spesifik cerita rakyat. Artinya kayak Tangkuban Perahu, benar-benar Indonesia banget. Nah, dari kita usahain dari barat sampai timur. Semua ada wakilnya di season 1. Season 2 kita fokus ke fabel, cerita fabel. Jadi binatang-binatang. Dan udah selesai. Nah, season 3 kita lagi masuk di dongeng internasional berbahasa Indonesia. Pinocchio, Gadis Berkerudung Merah, Cinderella gitu. Cuman di setiap skrip yang kita bikin, kita selalu bilang gini. Selalu di skrip kita kalau diperhatiin ada ibu guru di depan dan di akhir. Kenapa? Kita mau bilang sama anak-anak, apapun ceritanya, Sangkuriang kayak mungkin Tutung Kasarung, kisah-kisah cinta apapun, kita mau bilang bahwa jadi ini loh nilai-nilai baiknya. Jadi di semua cerita tuh ada nilai baiknya. Nah, kita harus sorot itu di setiap podcast kita supaya anak-anak nggak itu kan. Kalau audio kan mereka bisa penafsirannya kemana-mana. Jadi kita pasti arahin penafsirannya dengan ibu guru dan anak-anak di sekolah. Jadi selalu gitu kontennya untuk dongeng anak masa kini. Ada yang membimbing gitu kurang lebih ya. Iya. Betul. Jadi mungkin itu bisa menjadi bahan pembicaraan orang tua dengan anak-anaknya. Betul. Jadi kalau misalnya orang tua nggak bisa bacain dongeng pas sebelum tidur, mereka bisa menjadikan dongeng kita sebagai bahan pembicaraan lebih lanjut. Jadi misalnya orang tua bisa bertanya, gimana menurut kalian tadi, pesan apa yang kalian bisa dapatkan? Jadi bisa ada pertanyaan-pertanyaan lanjutan sebenarnya yang kami harapkan bisa terjadi setelah mendengarkan dongeng anak masa kini itu. Oke. Ini pertanyaan berikutnya ini seharusnya gue tanyakan dari awal tadi ketika gue nanya soal Happy Kids Project. Emang ada anak-anak dengerin podcast? Pertanyaan bagus. Maksudnya gini, waktu awal kalian bikin sempat kepikiran nggak sih? Oke, kita mau bikin podcast dongeng. Terus sempat nggak sih ada pertanyaan? Emang ada anak-anak dengerin podcast? Anak-anak sekarang kan generasi YouTube. Betul. Bener. Sebenarnya sih gue juga bingung sebenarnya jawabnya. Iya bener juga ya. Jadi jawabannya agak rancu gitu. Bang, sebenarnya gue juga bingung. Tapi masalahnya yang gue kaget statistik podcast dongeng itu naiknya, gue juga agak nggak percaya. Kayak doesn't make sense banget menurut gue. Jadi begitu kita upload. Kita pertama kali upload hari Jumat, tiba-tiba hari Sabtu, dia naik nomor 2 di Kids Family kategori. Gue juga agak kaget sebenarnya. Wow. Terus tiba-tiba ditahan. Jadi gue merasa setelah kita bikin banyak ya, bertahan terus orang banyak kenal. Gue pikir kayaknya banyak orang tua yang kangen sebenarnya kita ini.
Soalnya dari pengalaman kita denger gitu ya, makasih ya dongengnya, saya kangen dengernya, aduh makasih ya, saya dengernya jadi ingat masa lalu. Kalau kita ngerasa terima DM gitu, kayaknya yang lebih kangen tuh orang tuanya dan generasi-generasi kita yang, cerita Sangkur yang dulu ku denger nih gitu, gimana ceritanya gitu. Akhirnya dia kasih tahu ke anaknya. Jadi meskipun target kita kayak tadi gue sebutin ya, target kita kan anak-anak, tapi then again konsumen utamanya sebenarnya orang tuanya yang memutarkan untuk anaknya. Nah itu I think the magic of storytelling sebenarnya. Bagaimana cerita rakyat ini juga kita kan dengarnya dari guru kita, gitu kan, dari orang tua kita, gitu. Nah kemudian dari orang tua yang bersemangat ceritain ke anaknya, which is sekarang kita anaknya udah gede, gitu kan, nanti punya anaknya lagi. Dan itu kecintaan dan nostalgia itu kemudian memutar kembali roda-roda storytelling ini. Wah, asik. Luar biasa. Jadi sebenarnya mungkin podcast itu bukan menjadi tujuan akhir sebenarnya sih. Podcast itu menjadi suatu sarana untuk mereka ngobrol. Sarana untuk mereka kemudian beraktivitas, untuk berkreasi, untuk menggambar, untuk untuk bercerita sama orang tuanya. Tujuan akhirnya bukan podcast, endorsement. Bukan. Harus diulang-ulang itu. Perhatikan itu, endorsement itu penting. Perhatikan, kita udah bikin 3 season, capek loh ini bikinnya. Biar orang tuh tahu effortnya loh, Beb. Jadi endorsement itu juga menyangkut sustainability. Iya. Bener Bang Rani. Bener kan? Nggak salah. Bener, nggak salah tuh Bang Rani. Oke. Ya karena kalian berdua udah nyinggung-nyinggung soal endorsement, ya oke, gue langsung tanyain aja gitu. Banyak sekarang kan podcaster yang kemudian setelah mereka udah mulai stabil podcastnya gitu ya, rajin segala macam, terus mikir, terus gimana habis ini gitu loh. Apakah dalam waktu ke depan kalian melihat bahwa podcast ini bisa menjadi sumber penghasilan kalian? Dengan sekian banyaknya podcast ini masih ada soal cerita sains dan podcast-podcast yang lainnya gitu loh. Kalau ditanya seyakin apa gue yakin karena menurut gue pasarnya gede banget. Pendengarnya banyak banget gitu. Warga Indonesia banyak banget dan menurut gue itu opportunity besar buat kita. Nah, yang kedua, karena kita mungkin udah mulai sedikit mencicipi, jadi kita ngerasa ada nih jalannya. Jadi ada brand besar sempat DM kita nanya kirim red card sekalipun belum approve ya, tapi udah pertanda nih, dia tertarik sebenarnya gitu sama kita punya produk, apalagi tambah naik sekarang kan gitu. Terus yang kedua, kita dapat job juga untuk ngerjain VO sekarang. Jadi ada orang misalnya mau rekaman novel, dia denger podcast kita, kayak cocok nih, akhirnya kita dapat job untuk ngisi VO, karena kan di rumah ada studio juga selama WFH, jadi kita kan studio semua tutup nih, mereka nyari yang punya home studio siapa, ternyata kita nih punya Bigis Project. Suaranya oke, akhirnya kita rekaman ngisi suara untuk novel atau buku-buku lainnya. Jadi gitu sih, jadi ngerasa sih, efeknya ada ternyata, sekalipun belum langsung AdSense kayak YouTube ya atau apa, tapi efeknya udah kelihatan, menurut kita sih gitu. Jadi sebenarnya banyak kan cara untuk monetize kan? Iya, sebenarnya banyak. Iya, benar-benar. Kan? Baik secara langsung maupun tidak langsung kan? Betul banget. Podcast juga justru menurut gue bisa menjadi salah satu tempat lu jualan sebenarnya. Jadi mungkin lu nggak dapet duit secara langsung dari podcast, tapi mungkin lu punya bisnis lain atau punya startup, kemudian you brought up yang berhubungan dengan skill yang lu punya atau jasa yang lu sediakan. Kayak misalnya di kita sebenarnya kehidupan sehari-hari kan bukan podcaster, tapi bikin musik gitu. Tapi karena kita bikin podcast dengan niat gitu kan ya, terus orang ngelihat, ternyata mereka bisa bikin musik juga. Nah, dari situ kemudian mereka mencari kita untuk jasa kita yang lain. Mungkin ini juga bisa untuk podcaster kalian di luar sana. Kalau kalian misalnya podcast, bisa memarket kalian punya jasa juga yang kalian punya. Misalnya kalian itu kutu buku misalnya kayak gue. Terus habis itu punya jualan toko buku di rumah, indie publishing store or something like that. Terus kalian bicara niche-nya itu tentang kalian punya jasa atau produk yang kalian jual gitu. Agak sedikit soft selling sebenarnya gitu kan. Yang kita lakukan ini juga soft selling sebenarnya. Kita nggak memarket, hey kita bikin studio production. Enggak. Tapi dengan kita punya kualitas, terus orang ngelihat, oke, mereka bisa bikin lumayan bagus ya. Nah gitu. Jadi menurut gue salah satu ajang untuk mencari duit lewat podcast adalah soft selling sih. Jadi bukan mencari duit lewat podcast, tapi menggunakan podcast untuk memarket
jasa atau produk yang kalian jual. Ya, betul. Tuh, satu lagi masukan buat teman-teman yang dengerin ini, yang selalu bertanya-tanya kapan ya Anchor ngeluarin kayak AdSense gitu. Di Amerika udah bisa. Kok gue belum dapat duit ya? Gimana ya caranya ya? banyak cara sebetulnya, dan ini satu masukan lagi yang kita dapetin dari Budi sama Mandy tadi. Kita akan masuk ke segmen berikutnya sebentar lagi. Kita balik lagi sama Budi dan Mandy dari Pillow Talk ID, kemudian juga Happy Kids Project. Sebelum gue masuk ke bagian berikut, gue masih mau nyinggung sedikit soal anak tadi. Karena selain Happy Kids Project yang isinya dongeng-dongeng anak, kalian juga punya konten lain, misalnya bicara soal sains gitu. Cerita dikit dong, itu tentang apa sih? Jadi kita tuh sebenarnya ide besarnya, konsep filosofi kita, educate people through musical storytelling. Oke. Jadi gambaran besarnya itu. Jadi kita pengen membawakan semua hal belajar itu dalam bentuk storytelling. Dan karena kita berdua musisi, kita akan bikin musical storytelling. Jadi orang lebih tertarik dan lebih, ternyata seru ya gitu. Nah, salah satunya adalah gimana cara kita bisa masukin sains, belajar sains dalam bentuk dengerin podcast, dan banyak suara-suara, ada sound effect, ada musik, jadi menarik. Nah, tujuannya sebenarnya itu dari filosofi educate people itu sebenarnya. Jadi kita punya konsep adalah bagaimana lu bisa menonton TV tanpa actually menonton TV gitu. Karena sebenarnya dunia audio itu udah kaya sendiri. Kayak misalnya selain audio suara dan selain juga musik, kita juga banyak podcast yang belum menyentuh ke ranah background sound atau sound effect sebenarnya. Sebenarnya sound effect itu catchy banget, dan lo bisa bayangin gak sih kalau nonton film orang lagi buka pintu atau lagi buka cookies atau cracker tapi nggak ada sound effect-nya, cuma hening gitu kan. Itu kan krik-krik banget, kayak something is off gitu. Tapi dengan sound effect, apalagi kalau belajar sains kan banyak sekali suara-suara alam gitu ya, bukan alam gaib tapi alam nature gitu kan. Nah, berharap sih dari situ akan membuat mereka lebih engage dan lebih penasaran dan lebih into it gitu sih. Nah, balik sedikit ke soal sains tadi. Kasih contoh dong, kayak apa sih kalian mengaplikasikan unsur musik dalam podcast kalian ketika mau bicara ke anak-anak soal sains? Misalnya kita ngomongin yang kenapa hujan turun gitu ya. Nah, terus kita akan masukin satu pasti sound effect hujan, sound effect petirnya, kemudian musiknya kita bikin seolah-olah itu emang musiknya hujan tapi ceria gitu. Ritmenya kita akalin gimana caranya supaya anak-anak denger hujan tapi kok seru ya, kenapa sih hujan turun gitu. Itu salah satunya kalau dari segi audionya. Supaya mereka ngerasain, oh iya gue bisa ngerasain ini hujan tapi kok seru ya, apa ya gitu. Jadi kalau istilah musiknya tuh kayak musical painting. Jadi kita melukis bukan dengan kanvas tapi dengan musik gitu. Dengan timbrenya, kita pilih mungkin untuk suara-suara hujan, ya benar. Mungkin lebih suara yang ringan dan cepat gitu kan. Nggak mungkin lu pakai suara hujan tapi berat kayak basun atau trompet yang besar dan heavy gitu kan, tapi hujan mungkin lebih ke harpa atau triangle gitu. Jadi membuat anak-anak juga berimajinasi lewat musik-musik yang disajikan. Ya, ketahuan banget nih orang musik nih yang ngomong. Tapi ada satu cerita kalian tadi yang benar-benar gue bisa pahami. Karena gue punya background radio, dan di radio itu kita selalu diajarin soal theater of mind. Bagaimana sebenarnya radio atau audio itu bisa membuat gambaran yang lebih keren lagi di benak orang yang mendengarkan gitu ya. Dan dalam hal ini kalian memainkannya dengan musik. Oke. Dan karena itulah salah satu alasan lain gue ngontek kalian, karena penggunaan musik dalam podcast kalian tuh edan banget beneran. Gue tuh sampai gila, ini dari mana sih dapetin musik-musiknya ini? Dan ya terjawab sedikit lah bahwa ya dua-duanya orang musik gitu kan ya. Tapi sebelum itu jelasin dulu dong background kalian secara khusus musik di bidang apa sih? Budi gimana Budi? Lu background lu apa Bud? Dulu gue belajar musiknya piano klasik belajar, kemudian bosen karena itu-gitu doang kan, capek belajar piano jazz, main jazznya juga nggak jago-jago banget. Akhirnya ngambil kuliah musik komposisi. Bikin musik, bikin kompos, orkes, dan teman-teman. Akhirnya itu belajar banyak nih. Bikin musik, terus scoring, terus akhirnya setelah lulus, kerja di industri,
bikin musik buat iklan, buat film, buat jingle. Akhirnya kan banyak ketemu orang kan, oh ternyata banyak ya musiknya ya gitu. Itu yang jadi bikin kalau dengerin podcast kita pasti musiknya tuh dari tanda kutip bervariatif gitu, bervariasi. Karena emang dari kecil kenalnya banyak musik sekalipun semuanya nggak jago-jago banget gitu. Nggak jago apaan, dari podcastnya udah kelihatan banget tuh. Dia merendah banget. Kagak. Dia suka merendahkan diri, ninggiin mutu. Tapi Mandy, lu background lu apa sih di musik? Jadi gue itu backgroundnya musik juga, tapi ke piano klasik. Jadi gue nggak belajar komposisi. Gue belajar pas awal itu church music, terus pas S2 ngambil piano classical performance. Jadi memang istilahnya berkutit di arah ranah performance sih. Jadi makanya kalau misalnya buat musik sih Budi jagoannya. Gue cuma bisa bilang, Bub, kayaknya untuk kayak gini-gini kurang bagus deh. Atau kalau ada bagian piano yang susah, dia minta gue yang mainin. Dia minta gue yang mainin. Kamu yang main. Dia ada idenya, gue yang mainin. Gila. Jadi semua podcast kalian tuh bener-bener kalian sendiri yang compose musiknya ya, kalian berdua ya? Iya. Oke. Ini mengingatkan gue sama sosok Kevin MacLeod, salah satu idola gue untuk nyari musik gratisan sih sebenarnya gitu loh. Tapi kemudian bahwa dia bisa bikin sampai ribuan score music untuk dibagi-bagikan secara gratis pada podcaster atau videographer atau vlogger gitu untuk dipakai gitu. Gue yakin itu nggak gampang gitu, karena dia bisa bikin macam-macam musik, dilihat dari moodnya, dilihat dari genrenya dan lain sebagainya. Nah, apa sih yang jadi pertimbangan kalian ketika harus mengkompos musik untuk podcast kalian? Sebenarnya Bang, kalau misalnya podcastnya yang kita ngobrol-ngobrol, kayak misalnya Pilotalk atau yang lain, nggak terlalu susah. Tapi yang susah banget tuh yang dongeng anak. Karena kan misalnya yang season 1 nih, cerita rakyat, berarti mayoritasnya harus ada instrumen tradisional kan. Ada gamelannya, ada suling Sundanya gitu. Sedangkan kalau season 2 itu karena fabel, jadi yang lebih anak-anak. Season 3 tuh karena barat, jadi instrumennya sebisa mungkin yang klasikal, yang mereka tahu, ini dimainin di Eropa nih instrumennya gitu. Kalau yang dongeng tuh lebih susah. Terus kesusahan gue yang kedua, karena setiap sound effect-nya kita coba gambarin detail kan. Misalnya Jack berlari dari si raksasa turun ke bawah, itu kan kita mesti bikin larinya, tapak si raksasanya ngejar, kemudian turun dari pohon kacangnya. Nah, itu yang nyarinya lumayan lama. Memang jadi gue produksi satu podcast tuh 10 menit bisa sekitar 3-4 hari sebenarnya. Buset. Gila. Yang dongeng anak tuh susah tuh Bang. Kalau yang kita ngobrol-ngobrol sih ya udah kan bikin terus edit sebentar gitu kan, potong-potong. Tapi kalau yang dongeng memang itu dedicated banget sih gitu. Itu musiknya aja. Kalau tambah skrip gitu-gitu ya seminggu lah. Iya, tambah skrip gitu-gitu seminggu sekali. Halo para endorser, ini ada podcaster niat loh ini. Gila loh beneran. Rugi lo kalau nggak nge-endorse gitu. Karena niat banget, asli. Lu sampai niat begini buat apa sih? Ya selain kalian punya background musik sih ya, tapi tetap aja effortnya kan gede kan. Kenapa ya? Beb, kamu jawab dulu deh. Bingung lo. Kalau gue sih mikir karena kita sendiri mungkin keseharian udah sering main musik, terus abis itu keseharian udah kerja, udah capek, rasanya pengen membagikan gitu sesuatu yang kita punya berlebih gitu, which is in this case kita punya talenta, kita punya waktu, dan kita mau berbagi itu kepada anak-anak yang mungkin dulunya nggak punya atau sekarang nggak punya akses gratis ke dalam konten digital yang berkualitas gitu benar. sih. Jadi makanya mungkin dibilang niat banget, iya benar niat juga. Tapi in a way itu adalah bentuk juga kecintaan kita, nggak hanya terhadap musik ataupun terhadap podcast, tapi juga terhadap anak-anak di masa depan gitu. Dan kembali lagi ke bahasa Indonesia itu sendiri yang mau kita majukan dan kita lestarikan. Oke. Itu sisi filosofisnya ya. Sisi pragmatisnya dong, Bud. Iya, gue emang ngawang-ngawang. No, dalam artian bahwa memang perlu ada sisi filosofisnya gitu ya, bahwa ada sesuatu yang melatari, mendasari gitu loh. Selain nyari endorsement ya. Kenapa? Selain endorsement, Beb. Iya. Enggak, gue nih fansnya Panji dan salah satu kata-kata dia yang gue suka adalah kita tuh harus banyakin berkarya daripada bekerja. Maksudnya banyak dari kita tuh kerja sama orang, kerja bagus, tapi kita tidak bikin karya, dia bilang. Jadi gue merasa kayaknya gue udah harus
bikin karir orang kenal. Dan kalau someday misalnya gitu ya, misalnya amit-amit gue lewat atau misalnya meninggal, orang tahu Budi ini yang bikin dongeng anak masa kini, Happy Kids Project, dan itu akan jadi memori buat banyak orang menurut gue. Terus yang sisi pragmatisnya menurut gue, kalau misalnya lu bekerja dengan rate A misalnya, dibayar A, dengan kualitas A, orang tuh akan nyari, kalau kualitas lu gitu-gitu aja, lu nggak punya karya, dia akan mengganti lu dengan harga yang lebih murah gitu. Jadi suatu saat orang kalau misalnya cari dongeng anak masa kini, dari dongeng, kenapa nyari dongeng anak masa kini? Karena kita memang ngasih kualitas, kita ngasih karya, kita nggak ngasih cuman, udah, nih pokoknya dongeng nih, lu dengerin. Gue kalau bikin dongeng yang sama kompetitor lain sama aja Bang Rade. Yang membedakan adalah gue ada musiknya, gue ada sound effect-nya. Dan kalau lu mau ngejar, lu sanggup nggak effortnya segede gue. Gitu. Gue akan kerja kantor, terus lu bisa nggak nyiapin gue sehari itu sekitar 4 jam 5 jam buat bikin podcast sampai 3 hari, 4 hari baru jadi tuh musiknya sound effect. Maksudnya lu bisa nggak se-effort gue gitu. Jadi kalau someday orang misalnya mau pragmatisnya ya endorse dan segala macam, memang gue hasilin karya. Gue tidak bekerja untuk ngumpulin stok dongeng, tapi lu boleh lihat hasil gue. Itu sih kalau pragmatisnya buat gue gitu. Tetap aja filosofis buat tetap gue. Aja ngal-ngal. Tapi keren, tapi make sense banget gitu ya. Jangan nanggung-nanggung juga kali ya gitu ya. Iya. Oke. Bud, Mandy, gue juga pengen dong dari sisi musik ya, ini mungkin ini rangkaian pertanyaan terakhir lah ya sebelum kita sudahi dan langsung menggiring teman-teman pendengar ke podcast kalian gitu ya. Tapi dari sisi musik, kasih saran dong buat teman-teman yang sedang mencari jenis-jenis bumper musik atau background musik atau sound effect musik yang cocok buat podcast mereka. Dalam artian gini, nggak semua orang punya pengetahuan musik seperti kalian kan. Tadi kalian cerita aja sampai untuk mendapatkan atmosfer hujan tuh musik yang seperti apa gitu kan. Itu kan nggak pernah kepikiran sama orang lain. Nah, kasih saran dong. Ya nggak perlulah mungkin juga ngajarin orang, oh lu harus compose musik begini, karena nggak semua orang punya kemampuan itu. Tapi ketika mereka mencari musik-musik yang cocok buat podcast itu, tips apa sih yang bisa kalian kasih? Tipsnya cuma satu, kita bikinin gratis buat kalian semua. Iya benar, kita bikinin, kalian boleh lihat deliciamendi.com, kita bikinin emang gratis buat orang-orang yang mau nyari background music pianoan. Jadi background yang kita pakai buat bumper kita tuh kasih gratis buat orang lain, buat orang, tinggal free download sebetulnya. Serius gitu. Lu? Iya, buka website Mandy, deliciamendi.com, itu kita ngasih gratis gitu. deliciamendi.com. Iya. Yes. Oke. Jadi ntar member kalian sama kayak kita, nggak apa-apa, emang kita kasih kok. Oh. Iya, jadi ada beberapa yang memang email kita, bagi dong Kak bumpernya, atau minta yang ada disco, atau minta yang kayak traveling gitu loh, yang kayak di YouTube yang ting 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 ting. Kita ada beberapa stok gitu, terus ya kita kasih aja gitu. Betul. Ke mereka. Iya, tapi kalau Anda pengen bikin custom ya bayar ya Pak. Boleh ada website-nya juga. Wow. Hajar cuy. Menurut gue sih di internet zaman sekarang sih banyak banget free public domain sound, free public domain music gitu yang bisa kalian eksplorasi gitu. Jadi feel free aja selama itu public domain gitu ya. Jangan sampai kalian ngambil dari punya orang tapi terus menggunakannya tanpa seizin mereka, itu juga bahaya. Beb. Berasa sedih juga kita sebagai musisi. Bukan, gitu, Beb. Kan kita lagi promoin kita. Jangan bilang ada free yang lain, bilang aja kita aja gitu. Gila lu pada berdua. Emang inilah suami saya. Oke, teman-teman podcaster silahkan, Budi sama Mandy ini menawarkan bumper-bumper musik yang bisa dipakai gitu ya. Tetapi kemudian katakanlah mereka datang ke kalian atau mungkin mau cari di website-website yang menyediakan yang royalty free music gitu ya. Tetap ya royalty free ya, jangan pakai yang komersial gitu ya. Iya. Saran apa sih yang kalian bisa kasih? Katakan lagi nih, gue mau bikin podcast yang lebih kepada talk show misalnya, atau ngobrol-ngobrol gitu loh. Pilihan musik kayak apa sih? Karena nggak semua orang kan punya pengetahuan itu. Bagi dong ilmu kalian dong. Kalau menurut aku sih, perlu kalian tentukan dulu
fokus dari podcast kalian itu apa? Kalau misalnya fokusnya tadi ya Bang Rane bilang ke talk show, ya berarti fokusnya lebih ke talk show kalian. Jadi esensi atau the juicy part itu adalah kalian punya talk show. Jangan musiknya sampai ganggu. Jangan musiknya sampai mengganggu, overpowering, lebih noisy dibandingkan talk show kalian. Dulu gue ada pengalaman menarik ketika gue bikin musik film ya. Ada film layar lebar kan, terus kita bikin musiknya. Dia bilang gini, Bud, musik lu kebagusan ganti. Hah? Kok ganti? Bilang gitu. Iya, karena musik lu ganggu filmnya, dia bilang gitu. Gue akhirnya nyadar gitu. Karena ketika lu bikin musik film, itu musik lu support filmnya. Jadi kalau musik lu udah filmnya, lu gagal sebagai komposer. Dia bilang gitu. Jadi gue baru nyadar kan, oh iya benar. Sama, di podcast juga sama. Kalau musik yang lu cari ganggu dialog lu, mendingan lu ganti, lu take down. Karena lu gak denger dialognya, ngapain? Jadi fokus utamanya kalau dalam in this case talk show, ya cari lagu-lagu atau background music yang tidak banyak melodi atau tidak banyak gangguan, jadi tidak terlalu rame gitu, nggak terlalu kemudian hanya latar belakang gitu. Jadi benar-benar chordnya, progressionnya cuma jreng, jeng, 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 halus gitu, lembut, samar-samar, dan juga of course volumenya juga di tone down dibandingkan kalian punya isi talk show. Betul, setuju. Musik seperti apa sih contohnya? Lounge music gitu, atau jazz, atau piano doang, atau gimana sih? Pokoknya lu hindari musik-musik yang lead melodinya tuh kuat banget untuk ngiringin talk show. Pokoknya kalau lu denger lead melodinya itu hook banget atau nyantol banget, jangan pernah jadi background music. Lu jadikan itu sebagai bumper depan lu. Betul. Karena melodinya nyangkut kan gitu. Kalau musik talk show, lu mesti cari melodinya less. Pokoknya udah cuman nggak ada melodi yang gangguin lu aja. Itu aja di bawah gitu. Menurut gue sih gitu ya. Jadi kebanyakan mungkin cuma kayak yang tipe-tipe kalian didengar di elevator music lah. Iya, elevator gitu. music. Jadi benar-benar background gitu. Sampai mungkin nggak jadi fokus perhatian gitu sih. Jadi poinnya adalah jangan juga sampai musik itu merebut perhatian orang dari obrolan lu ya. Betul. Dan mungkin satu juga perlu dilihat dari karakter kalian sebagai host, sebagai pembicara. Ini dia nih. Gimana? Kalau kalian sebagai host itu tipe yang serius, tipe yang akademisi, tipe yang mungkin membicarakan hal-hal yang memang berat, topiknya berat, musiknya juga lebih serius, maksudnya dalam artian nggak happy gitu ya, nggak happy go lucky, nggak upbeat. Tapi kalau kalian itu pembicaraannya lebih santai, mungkin lebih fleksibel gitu ya, lebih bebas, orangnya kalian juga gokil, kayaknya seru diajak bicara. Bisa lah taruh lagu-lagu yang mayor gitu ya, EDM juga bisa, yang happy dan juga upbeat. Tunggu. Ya, yang mayor maksudnya gimana? Gue nggak ngerti. Moodnya tuh kayak uplifting gitu Bang Rane, kayak moodnya tuh orang denger, asik nih, hostnya juga seru banget nih gitu, kadang-kadang gitu. Betul. Jadi mayor tuh kunci, tangan nadanya mayor, bukan minor. Kalau minor tuh kan sedih terus kayaknya serius gitu kan. Kalau mayor tangan nada mayor tuh happy. Lain kan ngobrol sama orang yang ngerti musik. Langsung aplikasi lah. Gue GR aja nih. Kalian pernah dengar Suarane Podcast nggak? Pernah. Sangat pernah. Aduh, syukur. Hampir aja gue kejebak dibilang nggak pernah dengerin gitu kan. Kalau kalian harus compose musik yang sesuai dengan karakter gue, kalian akan pilih jenis musik seperti apa? Bang, gue sih pribadi suka banget sama bumper lu ketika di sela-sela itu. Karena menurut gue itu lu banget. Kalau naruh tuh di sela-sela itu, lu selalu ada bumper itu kan. Gue akan bikin musik yang kayak gitu. Yang fun, upbeat, yang unexpected kadang-kadang. Karena kadang-kadang pertanyaan lu suka unexpected gitu. Suka tiba-tiba belok, aduh anjir mau nanya apa nih gitu. Iya, jadi lebih happy. Karena kalau gue dengar podcast lu tuh ya kayak kayak yang tadi Budi bilang, unexpected, terus ceria, terus kayaknya bawaannya juga orang tuh seneng gitu ngobrol, very friendly dan warm gitu tone pembicaraan gitu. Jadi memang musik-musik yang kayak itu tuh kata sifatnya friendly, terus warm, upbeat, uplifting, kayak gitu. Lu banget tuh, Bang. Jadi lu tinggal cari di internet
uplifting free music gitu. Oke. Kata sifat yang mencerminkan karakter lu, terus lu coba cari yang musik menggambarkan itu. Lumayan, konsultasi gratis. Bilnya nyusul. Oke, jadi begitu ya. Jadi tergantung kepada karakter orang. Oke. Ya. Betul. Satu lagi pertanyaan terkait musik. Selalu yang jadi masalah adalah gue tuh sering banget Mandy dengerin podcast yang keren banget. Tapi musiknya kenceng banget. Ada aturan nggak sih gimana caranya berapa persen volume musiknya, berapa persen suaranya gitu supaya nggak sampai batas mengganggu gitu loh. Selain tentu pilihan jenis musiknya ya, tapi juga volumenya itu penting gitu. Ada saran nggak sih? Karena banyak banget gue dengerin podcastnya kayak begitu. Gue merasa kemungkinan ya mereka tuh denger cuma dari satu source. Artinya begini, misalnya mereka nempel musik di dialog mereka, terus mereka denger dari laptop mereka aman. Gue biasanya akan denger di headset gue aman nggak, di laptop gue aman nggak, di speaker gue di studio gue aman nggak, terus gue pindahin ke handphone. Jadi gue tuh punya acuan beberapa untuk denger bahwa oh iya musik gue balance nih. Dan menurut gue biasanya teman-teman tuh denger satu, mungkin dia punya speaker di rumah juga atau apa dari situ ngedit, aman nih kayaknya nih, udah deh dia bungkus gitu. Saran gue sih sebelum lu bungkus, lu taruh beberapa referensi deh menurut gue. Coba headset lain, headset yang gede, earphone yang kecil gitu. Oh kayaknya aneh deh, annoying nih gitu menurut gue sih. Karena memang dari handphone, dari laptop itu dengan headset yang berbeda juga beda suaranya. Sama satu lagi menurut gue kadang-kadang orang tuh suka fatigue. Bang, jadi mereka denger nih udah ngedit lama nih, terus mereka ngedit, mereka taruh musik, udah ngedit udah kayaknya oke gitu. Biasa gue tuh udah kayak gue bikin dongeng, kenapa butuh berapa hari, setelah gue edit, gue tidur, besok gue denger, kegedean nih musiknya nih, gue kecilin deh gitu. Karena kita tuh udah fatigue, apalagi capek bikin, terus kita ngedit, telinganya capek. Karena gue mikirnya gini, kalau pakai headphone kan lebih sensitif, jadi gue bisa tahu nih musiknya lebih bagus apa enggak. Tapi ternyata kemudian setelah gue dengerin di handphone, anjir nggak kedengeran malah musiknya gitu loh. Iya betul, benar suka gitu. Betul. Iya. Jadi mungkin saran kita juga beli headphone yang murah. Lah kok yang murah? Soalnya kadang-kadang mayoritas orang tuh pakai headset yang murah. Maksud gue yang orang pakai. Kayak gue di rumah nih, gue punya speaker. Emang buat studio speakernya mahal, tapi it doesn't work gitu. Gue taruh di handphone, kok bunyinya belang sih gitu. Atau gue taruh di headset gue yang dapat dari handphone free headset gitu, kok suaranya belang sih. Jadi biasanya gue ngetes tuh dengan headset yang orang pakai di masyarakat menurut gue malah. Itu lebih bener suaranya. Dan kita juga beberapa kali test drive juga sih. Betul. Kita kirim ke our close family, close friends juga untuk dengerin deh udah balance belum? Karena kadang-kadang kuping kita as a musician, kuping kita yang udah dengerin lagu yang sama dengan balance yang sama berhari-hari itu kadang-kadang yang tadi Budi bilang udah capek gitu. Dan biasa komen orang cuma satu, Bud, musiknya kegedean. Karena kita musisi kan, merasa musikku masih di depan nih. Dan biasa komen orang cuma satu, Bud, ini musik kegedean. Bud, ini musik kegedean. Jadi gue, oh iya kegedean gitu. Awal-awal kita gede banget musik gue. Terus di tone down. Jadi orang balance. Jadi ada perlu proses revisi juga sih menurutku. Sama kayak kalau kita nerbitin buku kan nggak mungkin cuma sekali doang. Perlu dibaca dulu sama orang lain. Gimana? Need a second eye sih. Kalau ini in this case second ear, third ear misalnya gitu. Sumpah lu niat banget beneran. tapi keren banget beneran. Keren banget. Dan ini pertanyaan yang akhirnya terjawab gitu loh. Karena gue pribadi sendiri, gue gak punya background musik, sehingga kalau gue mixing tuh kadang-kadang suka, akhirnya patokan gue, karena gue ngedit pakai Audacity, patokan gue adalah visual. Jadi grafik musiknya nih yang segini rata-rata pasti bagus dah. Tapi begitu gue masukin musik lain, nggak cocok nih, harus lebih turun lagi atau lebih naik lagi gitu loh. Keren banget. Thank you banget masukannya. Dan mudah-mudahan ini bermanfaat. Dan tentu saja silakan main ke deliciamendy.com gitu. Dan juga terbuka untuk order yang custom music, ya nggak? Betul. Yes. Tunggu, kalau yang musik tuh, Bang, websitenya worldwideproduction.id. Diulang. worldwideproduction.id. Ntar gue taruh di show notes-nya supaya kalian bisa akses. Silahkan.
Teman-teman, salah satu alasan kenapa gue suka banget ngobrol dengan banyak podcaster adalah karena ya nambah temen. Jadi gue akhirnya bisa berteman langsung ngobrol dengan Mandy sama Budi juga. Tapi juga karena gue dapat banyak informasi, dapat pelajaran. Kalian yang sering ngatain gue engkongnya podcast, ternyata belum apa-apa dibandingkan ketika gue ngobrol dengan banyak podcaster dan gue dapat banyak banget pelajaran penting gitu. So, Mandy and Budi, thank you banget. Thank you, Bang Rane. Sama-sama, thanks for having us. Kita juga senang banget bisa ngobrol-ngobrol bareng. Kalau ada yang pengen ngajak kalian ngobrol juga, kemana sih kontaknya? @pilotalk.podcast dong. Atau email kita ke? pilotalkpodcast.id@gmail.com. Persis kayak di podcastnya. Terus belakangnya, bye, see ya. Keren. Budi, Mandy, thank you banget. Sukses. Thank you, you too.